Kalau dari segi aroma, kemudian dari segi wangi, Hmm. sebetulnya consumer global ini yang paling dicari seperti apa sih? Dan kalau dari Bukit Sari Hmm. sendiri, apa saja yang disediakan? Oke. Kalau dari consumer global memang mereka mencari uniqueness of taste. Ada beberapa buyer-buyernya dari kita itu mereka sangat loyal terhadap produknya karena mereka mendapatkan satu rasa yang di situ bisa mereka rasakan di masing-masing teh. Jadi uniknya memang masing-masing perkebunan, contohnya kayak Bukit Sari, kita memiliki karakteristik rasa seperti rasa manis, fruity, malty, ulen gitu sebutannya, Oke. itu dalam tehnya sendiri gitu. Macam-macam ya Pak ternyata ya? Jadi kita teh apalagi terutama yang specialty itu dia memiliki rasa yang bisa berbeda gitu. Jadi ada unique of taste, bukan cuma satu single taste saja. Yang paling Seperti itu banyak aja. dicari untuk Bukit Sari sendiri apa Pak? Saat ini black tea paling banyak dan white tea paling banyak dicari juga dari kita. Karena tuh dua yang specialty. Kemudian ada Imperial Black Tea. Imperial Black Tea itu teh yang menang awardnya paling banyak gitu. Jadi kita untuk produk-produk tehnya juga memiliki banyak award. Kayak yang Black Tea juga pernah menang di Perancis sama di Jepang. Yang white tea banyak menang di Australia. Oke. Kemudian yang Imperial Black tuh banyak menangnya di hampir di semua region sih ya, di Jepang, Perancis sama di Jepang, Perancis sama di Australia. Oke. Untuk specialty dari Bukit Sari sendiri, ini pasar utama ekspornya ke negara mana saja? Saat ini paling besar Eropa. Saat ini paling besar Eropa karena di Eropa sendiri memang untuk organik itu jadi satu yang mainstream ya. Mereka udah anggap organik itu memang harus gitu. Karena itu satu yang memastikan yang tadi saya bilang customer consciousness yang mereka udah paham sekali apa yang mereka konsumsi itu harusnya memang yang clear Oke. dan bagus dan ada efeknya buat kesehatan seperti Apa itu. saja sih Pak mungkin efeknya bagi kesehatan yang mungkin belum diketahui oleh publik terkait dengan specialty ini? Oh, untuk efek kesehatan itu tentunya konten polifenol lebih banyak. Konten polifenol itu biasanya untuk menjaga antibodi, untuk juga menjaga biar tubuh tidak cepat sakit. Apalagi sekarang lagi musim pancaroba, pergantian musim seperti ini kan banyak yang pilek gitu. Apabila rada sedikit nggak enak badan bisa mengkonsumsi teh gitu. Oke. Konsumsi teh yang hangat dan kalau bisa tanpa gula ya gitu. Nah, Sedangkan budaya di Indonesia harus pakai konsumsinya gula. harus pakai gula gitu. Iya. Tapi kalau Anda lihat kan tadi di awal untuk konsumsi konvensional masih lebih banyak ya Pak ya Benar. dibandingkan dengan organik meskipun juga peminatnya juga sudah semakin meningkat. Tapi apa sih Pak mungkin tantangannya dalam meningkatkan konsumsi teh organik sendiri di Indonesia? Tentunya consumer knowledge ya. Banyak memang yang belum tahu gitu mengenai Indonesia. Nggak usah kita ngomong organik, mengenai specialty tea dari Indonesia aja banyak orang yang tidak tahu gitu. Kayak yang mungkin lagi gaung sekarang adalah specialty coffee kan, Ya, gitu. Nah, betul. specialty tea-nya memang rada tertinggal nih gitu. Karena memang untuk inisiasi untuk mengenalkan ini kita sebenarnya mulai dari tahun 2015 ya untuk mengenalkan ini loh specialty tea dari Indonesia. Cuman ya karena mungkin gaungnya tidak terlalu banyak sehingga belum banyak publik yang mengerti. Makanya kita bikin namanya ICE, Asosiasi Indonesian Specialty Tea. Nah, itu baru kita bisa bersama-sama untuk cerita teh Indonesia, specialty, dicobain dulu gitu. Kalau sejauh ini untuk produksi Bukit Sari sebesar apa Pak? Kita saat ini sih cukup ya per bulannya bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen-konsumen kita yang di Eropa, ekspor dan lokal juga bisa. Gitu. Kita juga lagi banyak inisiasi untuk mengembangkan di local market karena ya balik lagi kita tuh pingin dari lokal juga bisa menghargai produk teh specialty dari Indonesia sendiri. Betul. Gitu. Sejauh mana keterlibatan petani atau komunitas lokal Pak? Oh, kalau petani itu sebenarnya pahlawannya buat kita ya gitu karena utamanya dari kebun teh sendiri untuk penanaman dan pemeliharaan itu kan semua di tangan petani, ya. Nah, apabila petani itu juga less knowledgeable, tentunya dia tidak bisa memetik daun teh yang memiliki kualitas yang bagus. Dan akhirnya efeknya adalah di pabrik mereka juga
kesulitan untuk membuat produksi teh yang bagus karena bahannya juga kurang baik gitu. Jadi sebenarnya kita sangat memperhatikan petaninya kita dan kita juga memberikan kayak pendampingan, pelatihan gitu di awal untuk memastikan mereka juga paham gitu. Nah, apalagi terutama organik. Organik itu rada susah. Organik untuk untuk penanamannya saja itu awal-awal sudah harus ada proses weeding, ada proses peremajaan lahan dan lain-lain gitu. Jadi lebih sulit sih Bang prosesnya. Teknologi apa sih Pak yang dibutuhkan khususnya untuk teh organik sendiri? Apakah ada teknologi khusus? Kalau saat ini kita belum ada teknologi yang khusus ya, karena pertanian organik sebenarnya kan hampir balik lagi dikembalikan ke pertanian pada zaman dulu gitu. Yang kita masih pelajarin saat ini adalah untuk biodiversity-nya. Ya, jadi sebenarnya masing-masing tanaman teh itu kan memang punya hama. Hampir semua tanaman pasti punya hama, tapi ada tanaman yang bisa melawan hama itu sehingga dia tidak akan menggerogoti apa menghabisi daun tehnya gitu. Jadi itu yang kita lagi perbaiki. Kita juga lagi pelajarin juga, belajar sama international companies ya buat masalah itu. Kalau selain hama Pak, tantangan apa lagi sih selain dari teh itu sendiri untuk diproduksi? Selain hama tentunya dari kualitas ya tadi ya, yang tadi saya cerita. Kalau kualitas dari daun tehnya juga kurang baik gitu, tentunya akan sulit sih buat itu. Nah, kualitas daun teh itu bisa dapatkan ya dari penanaman yang sangat ya terjaga lah gitu maksudnya. Nah, kemudian Pak, dukungan apa sih yang dibutuhkan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi selain tadi dari konsumsi teh organik di Indonesia dan juga mungkin brand teh organik Indonesia di kancah global. Karena mungkin kita lihat kalau Jepang sudah ada matcha, kemudian Hoji Chatinya ini juga mereka terkenal. Ini kira-kira bagaimana sih Indonesia supaya bisa mungkin akan ada di posisi itu suatu saat? Kalau di Indonesia sih menurut saya sih paling utama sekarang ada pemberdayaan sama pelatihan dari petani. Itu nomor satu. Karena petani ini kan seperti saya bilang ini ujung tombak utama ya untuk pengembangan, untuk preserving dari tanaman teh itu sendiri seperti apa, understanding kalau teh ini sebenarnya masih bisa menghasilkan loh. Karena boleh dibilang yang terjadi sekarang itu banyak orang menganggap teh itu ya umum lah gitu, mungkin juga secara value-nya kurang menarik gitu, economical value-nya rada sedikit gitu. Nah, itu yang harus diedukasi.